Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Selamat menikmati kasih Tuhan yang baru di saat ini. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau punya, jangan tutup hati. Kalau kurang, tetap semangat. Umur manusia ada batasnya. Ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu melayanilah, sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Dari dunia ini pasti akan kecewa. Jangan membenci, jangan sombong. Lepas semua beban, hidup berdamai. Mari mengampuni. Kalau jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang Besarkah orang yang diampuni? di sorga, orang yang diampuni. Suka banget dengan firman ini.
tetap semangat. Mari bangun lagi, Kalau mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri, ada damai di hati. di surga orang yang diampuni Tuhan sekali. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Jadi rendah hati, saat keluar dari debu, yang tertinggal cuma kasihmu. Cuma kasihmu. Bukan nama, bukan tahta, hanya iman. Harus kau jaga. Yeay! Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Gunakan kesempatan waktu yang ada. Hidup di dunia cuma sementara. Kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Don. Kalau jatuh bangkit lagi, sebuah pesan yang sangat kuat untuk setiap orang yang mendengar ini. Ayo, kita kalau kurang tetap semangat, karena kita adalah orang-orang yang mendapat anugerah. Di sorga adalah tempat orang-orang yang diampuni dosanya. Yeay! Ingat, hidup di dunia sementara. Umur manusia ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu melayani, sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma tinggal waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Dari dunia ini Pasti Akan kecewa. jangan membenci. Jangan sombong. Lepas semua
Rendahkan diri, ada damai di hati yang bersih. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Jangan simpan amarah lagi, biar kasih yang memimpin. Hey, 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 hey. Hidup ini singkat sekali, jadi baik, jadi rendah hati. Langkah kita tak terlalu kuat, Maka belajar menguatkannya. belajar untuk menguatkan. Jangan menutup pintu bila kurang. Tetap semangat, Jangan membenci, jangan sombong, jangan iri. damai hari. Mari bangun lagi, Kalau luka, mari ampuni. buka tangan, rendahkan diri, ada damai di hati yang bersih. Surga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Mari, mari, mari. Orang yang diampuni. Jangan simpan dendam lagi, biar kasih yang memimpin. Sorga orang yang diampuni. Saya orang berdosa, Tuhan selamatkan diri. Oh, Jadi rendah hati, saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu. Cuma kasih-Mu. Bukan nama, bukan bahasa, hanya ilah. Harus selalu jaga. Di sorga orang yang diampuni. Tanya. Orang yang diampuni. Jangan simpan dendam lagi, biar kasih yang memimpin. Gunakan kesempatan waktu yang ada, hidup di Dunia cuma sementara. Kalau jatuh bangkit lagi, kalau jatuh bangkit lagi. Terima kasih semuanya. Saya senang sekali dengan salah satu pujian ini. Dan saya berdoa lebih banyak orang yang dengar ini supaya mereka bangkit dan semangat. Kalau punya jangan tutup pintu hati untuk menolong. Kalau kurang tetaplah semangat. Karena setiap kita adalah orang-orang
yang masuk surga bukan karena kita gagah, hebat, dan sempurna, tetapi karena kita orang berdosa yang oleh kasih Yesus diampuni dan diberikan hidup kekal untuk selama-lamanya. Sejarah hidupku berubah karena Yesus menulis sejarah yang baru untuk saya dan Anda. Aku jatuh dalam dosa seperti sampah di daur ulang. Hidupku kotor lagi, hatiku tidak bersih. Aku tidak layak, hanya Engkau yang mampu menulis sejarah baru di Tuhan Yesus, tolong aku, meski aku sudah hancur. Tuhan Yesus, tolong aku, kuduskan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Walaupun hari ini hidup Anda sedang sakit atau berantakan, Yesus sanggup untuk sembuhkan dan pulihkan. Aku berantakan, Tuhan tajib melihat Tuhan tidak jijik melihat Anda dan saya. dalam aibku tanpa malu. Kau sebut aku milik-Mu. Tidak layak, hanya Engkau yang menulis sejarah baru di Sejarah hidupku, itu judulnya. Tuhan Yesus, tolong aku, meski Sudah hancur, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku, kuduskan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus
ambil aku, ambil sakitku, ambil semua yang busuk, ambil semua yang busuk ini, buat hatiku baru lagi hadirkan pelayananku dalam kasih. Oh, aku berserah, aku menyerah, aku habis di sini. Jika Tuhan tidak menolongku, jangan biarkan aku berdiam. Genggam aku dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus mengubah sejarah di hidupku. Tuhan Yesus mengubah sejarah. Pujian ini sangat memberkati saya karena memang ini adalah kisah nyata sejarah hidup saya sendiri. Seluruh lirik dari puji-pujian yang ada ini saya tulis sendiri dan saya berdoa jadi berkat dan warna baru kekristenan di Indonesia. Dan tadi ada yang bertanya apa judulnya pastor. Saya sudah upload di YouTube dan saya beri judul Sejarah Hidupku. Puji Tuhan, saatnya kita akan siapkan hati untuk mendengar pembacaan firman Tuhan dan juga doa-doa untuk Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan untuk menjadi tangan kasih. Tanganku tangan orang berdosa, tapi dikuduskan oleh rahmat Tuhan. Sehingga hari ini tangan kasih bisa jadi berkat di mana saja. Orang-orang sakit banyak yang sembuh. Orang-orang yang susah banyak ditolong. Saya berdoa, tangan kasih bukan hanya di Balikpapan, tapi dimanapun Anda berada, Anda jadi alat Tuhan. Setelah pujian tangan kasih ini, saya akan bacakan firman Tuhan, dan yang mau didoakan bisa bersama-sama untuk siapkan hati. Tangan kasih di kota Balik, Dari Balikpapan jadi berkat untuk dunia dan bangsa-bangsa. kuasa dari sorga turun ke bumi. Mereka yang lemah ditolong, kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan mengalir Lewat tangan kasih, lewat tangan
Selamatkan kami, sembuhkan kami, pulihkan hati kami, berkati Mereka Tuhan Yesus, tangan kasih dari Siapa yang mau jadi alatnya Tuhan? Saya. Ya. Jadi alat Tuhan. Dimanapun orang-orang percaya memberi dirinya untuk melayani sesama, engkau di tangan kasih Tuhan, alat Tuhan. di kota Balikpapan, Turun ke bumi. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan kasihnya Selamatkan kami, sembuhkan kami, sembuhkan kami, pulihkan hati berkati ya Tuhan. Mereka Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap mereka yang datang dalam nama Yesus, karena hanya Tuhan saja yang memberikan jaminan kepastian keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Seperti pujian tadi, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, pelanggarannya. Dan demikianlah kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi alat Tuhan, tangan kasih, baik Anda di kota mana saja, di provinsi mana saja, ataupun Anda ada di daerah pedalaman, dimanapun Anda tinggal. Biarlah setiap kita lebih dahulu kita mesti mengerti prinsip ini,
bahwa kita sudah diampuni. Sebuah pelayanan yang lahir dari orang yang diampuni dosanya itu tidak akan menghakimi, tidak akan menjelekkan, tidak akan merasa sebagai orang yang paling benar. Kita adalah orang yang dibenarkan, tapi kita tidak boleh merasa paling benar. Karena di sorga, seperti pujian tadi, adalah orang-orang yang diampuni dosanya, maka nggak boleh sombong. Saya akan bacakan dalam kitab Mazmur 32 ayat 1. Jikalau saudara berkenan, setiap ayat yang saya bacakan tolong bisa diketik lalu di-share, dibagikan sebanyak-banyaknya supaya ayat suci firman ini juga boleh didengar oleh teman-teman kita. Ada tertulis dari kitab Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupin. Jadi pertama kita melihat karakternya Tuhan itu pengampun. Sejauh timur dari barat, demikianlah dosamu dihapuskan. Jauh ke dalam tubir laut, segala pelanggaranmu dilemparkan ke sana. Jadi Tuhan itu adalah pemaaf, pengasih, dan pengampun. Daud ini bukan cuma sekedar dia bermazmur, tetapi dia adalah seorang yang diurapi Tuhan, namun berkali-kali dia jatuh di dalam dosa. Baik itu dalam dosa untuk satu niat yang jahat, ketika dia merencanakan kematian Uria, baik itu dosa perzinahan, perselingkuhan, dia jatuh. Daud seorang raja yang kesaksian hidupnya dipakai jadi banyak dibagikan firman Tuhan. Tetapi Daud bukan orang yang sempurna. Dia masih hidup dalam daging. Dan setiap Anda mau pelayan Tuhan, pendeta besar, pendeta biasa, ataupun pastor yang di Katolik, pastor, sebutan pendeta dalam bahasa Inggris atau disebut gembala, suster, semua tidak ada yang sempurna. Kita sedang berjuang melawan keinginan daging, tapi kita bisa kapanpun jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur bahwa darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa. Dan biarlah setiap Anda dan saya, seperti Mazmur Daud hari ini, menjadi orang yang berbahagia. Kita bahagia bukan karena kita kaya atau tidak kaya. Kita berbahagia karena kita punya pelanggaran diampuni. Kita berbahagia karena dosa-dosa kita dalam perjanjian lama ditutupin, dalam perjanjian baru dibayar lunas oleh darah Yesus. Dosanya dibayar, jiwa kita diselamatkan. Waktu Andi Simon meninggal, saya pulang masuk surga. Itu adalah kepastian, karena Yesus sudah membayar dosaku, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang kudus, dan dia bayar dosaku dan dia selamatkan jiwaku. Karena apabila dosa tidak dibayar, maka upah dosa adalah maut. Tidak ada di dunia ini, baik hari ini atau yang akan datang, kebahagiaan yang sesungguhnya ketika seseorang diampuni pelanggarannya dan dosanya dihapuskan. Yang berikut saya ajak saudara melihat Roma 4 ayat 7.
supaya kita fair ya. Baik perjanjian lama 1 ayat, perjanjian baru 1 ayat. Untuk peneguhan, apakah janji Tuhan expire di perjanjian lama, apakah perjanjian baru nggak berlaku. Yesus datang bukan meniadakan perjanjian lama atau hukum Taurat atau Torah ajaran. Yesus datang untuk menggenapi. Kata menggenapi, apa yang manusia tidak bisa lakukan genapi di hukum Taurat atau Torah ajaran itu. Yesus datang untuk memberikan jembatan supaya kita yang tidak mampu dimampukan, kita yang berdosa diampuni, kita yang tidak layak dilayakkan. Roma 4 ayat 7 ada tertulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Puji Tuhan, saya adalah orang yang paling berbahagia karena dosaku diampuni sama Tuhan Yesus. Dan 1 ayat lagi, saya mau saudara-saudara supaya mempraktekkan ayat-ayat ini. Jadi hari ini Pastor Andi membacakan 3 ayat bagi pemirsa yang terkasih. Yang terakhir hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ada tertulis, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Siapa tuh Ia? Tuhan. Sehingga Ia, Tuhan, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihatlah, ketika seorang manusia datang kepada Yesus yang mampu mencuci dosa, menghapus dosa, memberikan hidup yang kekal dan bahkan mengampuni segala kejahatan kita, datanglah pada Yesus. Karena di dunia ini tidak ada pribadi yang bisa untuk membayar dosa manusia. Hanya satu pribadi dari sorga, namanya Yesus. Jika kita mengaku dengan rendah hati atas segala kelemahan kita, saya pribadi setiap hari saya pasti datang mengaku dosa saya di hadapan Tuhan. Dan saya mohon Tuhan, jika hari itu Anda tolong saya pasti gagal dan jatuh lagi. Mungkin yang lain berkata, kok lebay banget sih? Terserah, tapi saya sadar bahwa sekalipun saya hamba Tuhan sepenuh waktu, saya pendoa bagi banyak orang sakit, tapi saya juga masih hidup dalam darah dan daging. Dan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya harus terus bergantung kepada Yesus. Dan Yesus memberikan jaminan lewat firman-Nya. 1 Yohanes 9, jika kamu mengaku dosamu, saya ganti kata kamu Andi, jika Andi mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni dosa-dosaku, Dia menyucikanku dari segala kejahatanku, pelanggaranku. Sebutkan nama Anda jika engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan itu setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni segala dosa-dosamu, Dia menyucikan kita dari segala kejahatan dan pelanggaran. Let's pray. Rabashikanai. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Kami adalah pribadi yang sungguh bersyukur dan kami mau bergembira sangat hari ini karena kami sadar adalah satu kebahagiaan yang paling sejati, paling sesungguhnya ketika kami sadar betapa berharganya pengampunan. Karena lewat pengampunan dari Tuhan Yesus kami diluputkan dari api neraka. Kami berbahagia. Hore! Terima kasih Tuhan. Biar ekspresi bahagia ini
kami bawa di sisa umur yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh juga jadi berkat, mendoakan orang, melayani orang. Dari satu kebenaran, kami melayani orang berdosa karena kami sudah diampuni dosa-dosa kami. Saya berdoa bagi Anda yang hidup dalam kutuk dosa, kutuk keturunan, dan diikat oleh belenggu-belenggu kelaliman oleh dosa. Saat ini kuasa Tuhan mengalir lewat doa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Free, lepas. Engkau keluar dari segala belenggu kelaliman dosa dan bahkan kutuk keturunan oleh karena dibuat oleh dosa. Dalam nama Yesus, you free. Dan saya perkatakan darah Yesus yang suci mengalir, menguduskan, mentahirkan Anda dan menjadi manusia yang baru. Puji Tuhan, firman Tuhan hadir, kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita sekarang masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Anda yang mau diberkati air minum dan minyaknya, silahkan bisa diangkat seperti ini. Saya berdoa setiap air minum dan minyak di tangan mereka, di tangan saya, diberkatilah dalam nama Yesus. Ini bukan pengkultusan, ini juga bukan klinik, ini bukan perdukunan, ini adalah iman. Air yang kita minum diberkati, minyak yang kita oleskan dalam nama Yesus menjadi berkat, menolong kesembuhan orang sakit Anda atau keluarga Anda. Air dan minyak di tangan pemirsa sekalian saat ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang sakit, Bapak Ibu yang ada pergumulan, sekarang saya minta untuk minumlah air ini. Ini adalah air biasa, tetapi sudah diberkati dalam nama Yesus. Dan kiranya semua yang minum, yang sakit, hari ini engkau menerima kesembuhan ilahi. Amin. Terima kasih Tuhan, boleh minum air yang engkau berkati. Kita akan masuk sesi doa berkat. Saya mengundang pemirsa angkat tangan. Dan puji Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, setiap Anda ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Setiap Anda tidak ada yang kekurangan. Setiap Anda diberkati sehat, sukacita, dan berbahagia karena kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Sepanjang hari ini berbuah-buahlah, bersaksilah untuk kebaikan Tuhan. Dan saya berdoa apa-apa yang engkau kerjakan hari ini, studi maupun perintisan pekerjaanmu atau pelayanan, sesuai firman Tuhan, diberkatilah engkau dan disertai kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Rumah tangga, keluarga, keuangan sepanjang hari diberkati. Puji Tuhan, diluputkan dari celaka, hipnotis, kerugian, dan maut. Darah Yesus yang kudus sempurna menutup tubuh, jiwa, roh kita dibungkus oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Saya mengucap syukur dan berdoa dan dimateraikan pelayanan ini, doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih pemirsa, doa berkat sudah selesai. Bagi pemirsa yang harusnya untuk kerja, aktivitas, sekolah, silahkan bisa lanjutkan aktivitasnya karena sudah doa berkat. Bapak Ibu yang di rumah saja dan waktunya masih ada kesempatan, temani Pastor Andi ya untuk membacakan kesaksian-kesaksian yang saya doakan kemarin. Kita sama-sama yang rutin ikut mendoakan dan hari ini kesaksiannya masuk. Begitulah setiap hari yang namanya pelayanan ya, masih Tuhan percayakan, maka doa-doanya adalah doa-doa yang mujarab, manjur ya. Kalau doa-doa sudah mulai kering, doa tanpa jawaban, nah itu perlu kita ambil puasa atau kita uji segala sesuatu. Karena doa orang benar, tertulis Alkitab, besar kuasanya. Jadi kalau doa-doamu sudah tidak lagi rasanya ada kuasa, maka saya mau sampaikan supaya engkau cek. Jangan sampai doa-doa Anda hanya sampai di plafon, turun lagi ya. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Jikalau kita tidak mengalami kuasa Tuhan, biarlah kita introspeksi diri. Kalau Anda ada di satu gereja, yang gereja itu engkau tidak mengalami doa-doa yang dijawab, engkau tidak mengalami firman yang hidup, ya ibadah yang hidup, ya Anda berdoa, Anda berpuasa supaya Anda jangan sampai ada di tempat yang salah, waktu yang lama. Anda orang benar, harus ada di komunitas yang benar supaya kita terus boleh dalam api yang menyala ya. Demikianlah juga setiap kita, kalau masih ada kebencian, hendaklah mengampuni, karena di sorga adalah orang-orang yang diampuni dosanya ya. Biarlah setiap kita, kalau juga masih ada dendam, iri, dengki, Tuhan bilang apa? Jikalau kamu masih menyimpan kebencian, lantas kau berdoa, hendaklah engkau mengampuni dulu, supaya doa-doamu itu tidak sampai di plafon saja, melainkan bisa sampai di tahta Bapa. Jadi doa-doa yang hanya kita ucapkan tanpa berdamai dengan saudara-saudara kita, itu hanya doa-doa yang tidak sampai ke tahta Bapa. Di mana ayatnya Pastor ada? Contoh satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 24. Ini saya tidak khotbah lagi, hanya saya menyampaikan sesuatu spontan supaya kalau misalnya saya mendapat chat, doaku kok kering, doaku kok nggak dijawab, yang lain saya dengar dijawab. Makanya sebelum saya doakan, saya kasih firman ya, supaya firman ini mendasari sepak terjang iman kita, tidak keluar dari jalur kebenaran. Tercatat di dalam Matius pasal 5:24. Saya buka ayat ini kenapa? Supaya saudara bisa semakin mengerti bahwa hamba Tuhan ini meski tidak sekolah tinggi, saya tidak punya gelar teologi hebat-hebat, tetapi perkataan-perkataan saya itu bersumber dari Alkitab firman Tuhan yang saya baca ya. Tercatat di dalam Matius 5:24 ya. Di sini ada satu ayat Tuhan bilang begini.
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu atau doa-doamu itu. Ya, jadi waktu kita mempersembahkan pujian, penyembahan, itu mezbah adalah doa di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau lebih jelasnya lagi, 23 dikatakan dari Matius pasal 5 ya. Saya baca 23-nya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, maksudnya kalau engkau datang berdoa kepada Tuhan di dalam ruang pribadimu, dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hatimu yang diperbuat oleh saudaramu, tinggalkan dulu sesaat doamu, kau pergi berdamai, ampuni dulu, karena doa-doa orang pembenci itu nggak didengar oleh Tuhan. Doa-doa iri, doa-doa kepahitan nggak dengar Tuhan, ya. Kecuali dia bertobat, maka hati hancur, Tuhan jamah dan berkati, hatinya dipulihkan. Tapi doa-doa yang dari benci, dendam, gak mau berdamai, itu hanya sampai di plafon, turun lagi. Ya, jadi saya banyak dapat kesaksian, tapi juga saya ngomong apa adanya. Juga ada yang berkata, kenapa ya doaku belum dijawab? Kiranya tambahan suplemen ini bisa menjadi berkat bagi setiap Anda dan saya. Sebelum saya akan menyampaikan kesaksian testimoni yang sudah masuk, saya rindu untuk mengajak saudara-saudara bersukacita bersama-sama. Biarlah setiap kita terus dialirkan kasih Tuhan, terus mengalir aliran kesembuhan. Amin. Oke deh semuanya, terima kasih buat kebersamaan ini. Ya, kalau saudara merasa terberkati, saudara bisa bantu memberi dukungan, like, subscribe, follow, dan share untuk berkembangnya pelayanan media sosial Pastor Andi Simon. Kalau Anda tidak suka, bisa di dislike saja, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda dan kita semuanya, dan janji serta sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Dan juga yang dimakamkan besok, suami terkasih Bu Kiki, saya berdoa diberkati hingga sampai penutupan peti dan juga penguburan dan semua acara untuk pemakaman selesai dalam berkat penyertaan Tuhan, damai Tuhan menyertai. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah semuanya dan kiss bye. Dan terus memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu lagi ya di pelayanan berikutnya. Sehat selalu. Jaga diri baik-baik. Ada berkat sisipkan untuk orang miskin yang kurang mampu. Dan juga beli vitamin buat Anda. Supaya Anda imunnya kuat. Karena hari-hari yang jahat. Ya, biar semua kita selalu sehat dan panjang umur. Bless you dan pamit and life. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata,
Sebab kau sinar terang, tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.